Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tiffany Edwin sebagai dosen pengampu mata kuliah yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemudian saya sebagai moderator Rufan Saputra dengan NIM 2510943037. Di sini saya dengan rekan saya yaitu ada Sasta, ada Gabriel dan ada Belva. Kami di sini akan menjelaskan tentang pencemaran tanah dan udara akibat sampah di TPS sementara di Kapalokoto. Yang pertama itu ada sumber pencemar. Sumber pencemarnya yaitu dari tumpukan sampah di TPS tersebut yang tergeletak dan dibiarkan di ruangan terbuka. Lokasi tempat pembuangan ini berada di pinggir jalan dan di samping halte Trans Padang, Simpang Kapalokoto, serta berada di dekat pemukiman dan warung makan. Kemudian ada potensi polutannya yaitu dari udara, tanah. Baik, perkenalkan nama saya Gabriel Gultom dengan NIM 2510943005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan potensi polutan pada udara. Nah, potensi polutan pada udara itu ada 4. Yang pertama itu gas metana atau CH4. Yang kedua itu CO2 dari dekomposisi organik. Dan yang ketiga itu adalah senyawa dioksin dan furan atau hasil pembakaran plastik. Nah, yang keempat itu ada partikulat halus atau PM25 dan karbon monoksida atau CO. Baik, selanjutnya ada akibatnya pada atmosfer. Yang pertama itu ada pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik di TPS memiliki kemampuan merangkap panas 25 kali lebih kuat karbon dioksida dibandingkan karbon dioksida. Nah, hal ini mempercepat kenaikan suhu bumi. Nah, yang kedua itu ada penurunan kualitas udara atau SMOG. Nah, pembakaran sampah plastik melepaskan partikulat halus yang menciptakan kabut asap. Nah, ini mengurangi jarak pandang dan merusak kesehatan paru-paru secara permanen. Nah, yang ketiga itu ada hujan asam. Hujan asam itu adalah jika sampah yang mengandung bahan kimia industri atau sisa pembakaran yang mengandung sulfur dan nitrogen. Nah, itu dapat memicu hujan asam yang bersifat korosif dan merusak ekosistem serta bangunan. Nah, yang keempat itu ada pelepasan zat toksik atau persisten atau senyawa dioksin dari pembakaran plastik sulit terurai dan dapat terbawa angin hingga jarak yang sangat jauh sebelum mengendap kembali ke tanah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sastara Mahapsari dengan NIM 2510942026. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi polutan pada tanah dan akibatnya pada tanah. Potensi polutan pada tanah ada beberapa, seperti yang pertama yaitu air lindi atau cairan beracun hasil pembusukan sampah yang meresap ke tanah. Yang kedua yaitu ada logam berat seperti timbal atau Pb, kadmium atau Cd, dan merkuri atau Hg yang berasal dari sampah B3 atau sampah elektronik. Nah, yang ketiga yaitu ada mikroplastik. Nah, mikroplastik merupakan hasil degradasi fisik dari sampah plastik. Selanjutnya yaitu akibatnya pada litosfer. Nah, akibat dari potensi polutan tanah pada litosfer yaitu yang pertama yaitu pencemaran air tanah. Nah, pencemaran air tanah ini disebabkan oleh air lindi yang melewati tumpukan sampah yang akan membawa zat kimia dan bakteri. Nah, cairan ini merembes masuk ke dalam lapisan tanah dalam akuifer dan mencemari sumur warga di sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu penurunan kesuburan tanah. Polutan kimia mengubah pH tanah. Hal ini menyebabkan bakteri pengurai dan cacing yang seharusnya menjaga kesuburan tanah menjadi mati dan sehingga lahan menjadi tandos. Yang ketiga yaitu biokumulasi logam berat. Nah, tanaman yang tumbuh di tanah tercemar misalnya mengandung timbal atau merkuri dari bakteri yang berasal dari baterai bekas. Nah, jika tanaman ini dimakan hewan atau manusia, maka logam berat akan menumpuk di tubuh manusia dan menyebabkan keracunan kronis. Yang keempat yaitu kerusakan estetika dan tekstur. Nah,
Plastik yang terkubur memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai. Keberadaannya di dalam tanah menghalangi aliran air dan pertumbuhan akar tanaman, serta merusak fisik tanah. Sekian, saya lanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Saya Bafaro Datul Jannah dengan NIM 2510941019. Selanjutnya saya akan membacakan tentang potensi dampak kesehatan. Yang pertama yaitu ada gangguan pernafasan, seperti ispa, asma, dan iritasi tenggorokan, akibat bau sampah dan asap jika terjadi pembakaran. Yang kedua yaitu ada penyakit kulit dan pencernaan, akibat kontak dengan tanah atau air yang tercemar lindi, misalnya diare atau kolera. Yang ketiga yaitu dampak jangka panjang, risiko karsinogenik atau kanker akibat paparan senyawa dioksin dan logam berat. Selanjutnya itu ada faktor penyakit, seperti meningkatnya risiko DBD dan malaria karena sampah menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya itu kelompok masyarakat yang rentan. Yang pertama itu ada anak-anak dan lansia, memiliki sistem imun yang lebih lemah terhadap polusi udara. Yang kedua itu ada ibu hamil, risiko gangguan perkembangan janin akibat paparan logam berat. Yang ketiga itu ada pemulung dan warga sekitar. Itu orang yang berinteraksi langsung atau tinggal dalam radius dekat dengan tumpukan sampah. Nah, kemudian ada rekomendasi pengendalian secara sederhana, yaitu penerapan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, kemudian pemilihan dari sumber, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik dan B3 sejak dari rumah atau dari kos. Nah, kemudian ada pengomposan, yaitu mengolah sampah organik menjadi pupuk untuk mengurangi beban TPA dan gas metana. Nah, kemudian ada penggunaan bak sampah tertutup agar bau dan penampakan sampah tidak mengganggu estetika. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.